Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, juga dimuliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, yang tentunya dalam bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Dan pada saat ini alhamdulillah, dengan tidak terasa kita sudah menginjak di pertengahan bulan Ramadan atau bulan puasa suci ini. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang juga menandai diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usianya yang ke-40 tahun, juga merupakan awal perubahan peradaban dunia, karena Al-Quran sesuai fungsinya sebagai petunjuk bagi sekalian manusia, juga bayinat sebagai dalil-dalil dari petunjuk itu. Al-Quran mampu merubah paradigma ketuhanan umat manusia saat itu, merubah pemikiran sosial, ekonomi, dan peradaban menuju manusia modern yang berpengetahuan. Ini wajar, karena Al-Quran adalah wahyu Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mengetahui segala kebutuhan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang benar, sebenar-benarnya petunjuk. Bahkan agar Al-Quran bisa menjamin siapapun yang berpegang kepadanya akan menemukan kebahagiaannya. Allah menjaga Al-Quran, menjaga kemurniannya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib juz 9 ayat 123 merinci cara Allah menjaga Al-Quran. Di antaranya ialah melalui kajian-kajian Al-Quran, dari membaca, memahami, dan semua kegiatan pelestarian Al-Quran. Al-Qurtubi dalam Al-Jami'ul Ahkam
Al-Quran juz 5 halaman 10 menceritakan kisah dari Yahya bin Aksam. Khalifah Al-Ma'mun mempunyai majelis diskusi. Suatu hari di tengah kerumunan orang, datanglah seorang laki-laki Yahudi yang bagus pakaiannya, tampan wajahnya. Laki-laki tersebut mampu berbicara dengan bagus dan lugas. Ketika dia akan pergi, Khalifah Al-Ma'mun memanggilnya dan berkata, "Apakah kamu seorang Bani Israel?" "Benar," jawabnya. Lalu Khalifah Al-Ma'mun berkata, Masuklah ke dalam Islam." Dia menjawab, "Agamaku adalah Yahudi dan agama nenek moyangku." Dan dia pun pergi. Setahun kemudian, dia datang lagi sebagai seorang muslim dan dia membahas dengan baik ilmu fikih. Setelah majelis selesai, Khalifah Al-Ma'mun memanggilnya lagi dan berkata, "Bukankah kamu teman kami kemarin?" Dia menjawab, "Betul." Khalifah Al-Ma'mun lanjut bertanya, "Apa yang membuat kamu masuk Islam?" Dia bercerita, "Aku pergi dari hadapanmu dan tak lama kemudian aku melakukan sebuah. Aku menulis Taurat berjumlah 3 naskah. Di dalamnya ada bagian yang aku tambahi dan aku kurangi. Lalu aku masukkan ke dalam gereja. Maka kitab tersebut laku terjual. Kemudian aku melakukan hal yang sama pada Injil. Lalu aku jadikan barang dagangan dan laku terjual. Hal tersebut juga aku lakukan pada Al-Quran. Lalu aku tawarkan pada penjual buku dan dia pun menelaahnya. Ketika dia tahu ada perubahan dan pengurangan pada Al-Quran, dia melempar dan tidak mau membelinya. Dari kejadian itu, aku tahu bahwa Al-Quran terjaga dan karena itulah aku masuk Islam." Maka pemirsa yang berbahagia, dari momen peringatan nuzulul Quran ini hendaklah dijadikan momen kesadaran kembali untuk mengembalikan segala hal kepada ajaran Al-Quran dan juga dijadikan momen kita menjadi bagian dari penjaga kemurnian Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.